Guru itu adalah urat nadi pendidikan. If there is no learning, there is no education. Pendidikan itu sebetulnya bukan yang kita bicarakan di sini, tapi yang ada di ruang-ruang kelas hari ini. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana meletakkan guru itu sebagai sebuah status yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, baik dalam konteks kesejahteraan. Terakhir kita dikejutkan laporan IDS. Jadi datanya itu 42% guru dan 72% guru honorer penghasilan di bawah 2 juta. Bahkan 13% guru dan 20,5% ya guru honorer penghasilan di bawah 500.000. Yang menarik, profesi yang paling banyak terjerat pinjol itu 42% guru. Jadi bagaimana guru-guru kita bisa mengajar dengan tenang, dengan serius, dengan konsentrasi tinggi ketika kesejahteraannya masih terabaikan. Kita tidak bisa meningkatkan kualitas pendidikan bila kita tidak memilih orang-orang terbaik. Yang gratis itu bukan cuma buat siswa, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai guru-guru kita kelaparan atau kesejahteraannya kurang, tapi anak-anak yang dipikirkan. Jadi saya usul konkretnya juga kalau bisa program makan siang gratis itu juga. Terima kasih pimpinan yang kami muliakan, banggakan dan hormati, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin ada beberapa poin yang saya diskusikan pada kesempatan yang mulia hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Gamal, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Jatim 5 Malang Raya. Ada dua paradigma besar di dunia pendidikan yang selama ini menjadi diskursus dalam pikiran saya sendiri. Jadi satu paradigma, kita sering bicara soal PISA, skor PISA kita terendah sepanjang sejarah. Bahkan UNESCO bilang hanya 1 dari 1000 anak Indonesia yang minat baca. Central Connecticut State University mengatakan kita peringkat 60 dari 61 negara dalam konteks the world most literate country. Dan itu pun didukung ya, laporan dari IFLS dianalisis oleh Rice mengatakan penambahan jenjang pendidikan tidak meningkatkan kemampuan numerasi secara signifikan. Jadi anak kelas 1 betulnya di angka 26,5%, kelas 12 ketika dites 38,7%. Jadi sekitar 12 tahun sekolah hanya meningkatkan kemampuan 12%. Dan bahkan ada satu data yang menarik ketika dibuat proyeksi kemampuan literasi numerasi anak Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di OECD, hasilnya kita akan mencapai kemampuan numerasi mereka di tahun 2063 dan kemampuan literasi mereka di tahun 2089. Nah, itu paradigma yang pertama, di mana dia menjadikan literasi numerasi itu sebagai sebuah foundational skill. Tapi di banyak literasi yang saya baca, itu punya pandangan yang berbeda. Jadi mereka berpikir begini, math is essential, but not sufficient. Dan mereka mengkritik bahwa kita selama ini menyempitkan, seolah-olah education itu fokus pada STEM ya. Dan akhirnya dikejawantahkan dalam literasi numerasi tersebut. Padahal paradigma lain menganggap anak-anak kecil misalkan itu tidak boleh diforsir berpikir secara abstrak karena bisa mengganggu kemampuan kognitif mereka. Nah, ketika saya coba dalami dalam konteks itu, saya tidak ingin melawan sains dan math ya. Tapi kita memahami itu penting tapi tidak cukup. Dan satu paradigma yang berlawanan, yang kontra dengan paradigma literasi numerasi sebagai sebuah foundational skill yang harus menjadi orientasi atau prioritas, itu berpikir bahwa pendidikan itu harus memberikan keseimbangan berat yang merata antara kemampuan literasi numerasi tadi dengan arts ya. Yang ternyata seni itu mampu meningkatkan kemampuan matematika juga dengan humanity, termasuk seimbang tadi dengan fisika dan lain sebagainya. Sehingga saya ingin katakan kita butuh mungkin ke depan, dan mungkin saya ingin mendiskusikan ini. Bagaimana pandangan mungkin rekan-rekan dalam konteks dua paradigma besar ini? Apakah kita harus fokus ke literasi numerasi yang dianggap sebagai foundational skill? Mengalokasikan sumber daya, anggaran soal kesejahteraan guru. Bagi saya, ketika kita bicara education, kita itu bicara soal learning. If there is no learning, there is no education. Bisa jadi seorang berkata, Bu Rita sedang mengajar di kelas 4D. Apakah Bu Rita benar-benar berkompeten untuk mengajar? Dan apakah di kelas 4D itu terjadi proses learning yang efektif? Even kita mau tambah anggaran, kita mau bangun ruang kelas baru yang banyak, kalau learning proses tidak menjadi sebuah orientasi, itu bisa menjadi sebuah tantangan ke depan. Dan untuk learning yang proses, guru itu adalah urat nadinya bagi saya.